Halo semuanya, aku lagi ngeliat catatan yang aku bikin beberapa hari yang lalu terkait dengan cyber security. So hari ini kita bakal belajar tentang cyber security lagi, khususnya kita bakal belajar soal tugas dari cyber security analyst. Kita bakal ngebahas tentang framework dalam cyber security dan juga CIA Triad. Dan ini penting banget, menjadi fundamental dalam dunia cyber security dan juga etika dalam cyber security. Jadi tonton sampai habis. Oke, yang pertama adalah awal mula tugas dari cyber security analyst. Yang pertama, tugas seorang analis adalah mengidentifikasi aset di perusahaan. Kita mesti tahu aset-aset apa aja atau data penting apa aja di perusahaan yang wajib kita jaga. Misalnya, data tentang personal information dari setiap karyawan, data gaji dari karyawan, data harga HPP ataupun harga produk dari sebuah perusahaan, itu kita mesti jaga, mesti mengidentifikasinya. Yang kedua, tugasnya adalah mengenali risiko yang ada. Dan yang ketiga, kita mesti pakai framework dan security control buat cegah hal buruk terjadi. Nah, apa itu framework? Framework itu adalah guidance ataupun pedoman buat kita menanggulangi risiko yang akan terjadi nanti. Dan security control, apa artinya? Yaitu action yang harus kita lakukan untuk bisa menanggulangi risiko yang ada sesuai dengan framework yang sudah ada. Nah, kemudian tujuan dari framework itu ada 4, teman-teman. Yang pertama adalah melindungi data pribadi atau PII. Ini seperti nomor HP, nama kamu, alamat email, dan seterusnya. Yang kedua adalah melindungi informasi keuangan. Ya, seperti yang tadi aku sebutkan, seperti gaji karyawan gitu ya. Terkait dengan payroll, ini dilindungi sebagai tujuan dari framework. Yang ketiga adalah menemukan kelemahan dalam sistem. Jadi ini terkait dengan vulnerabilities atau celah keamanan. Di sini juga merupakan tujuan dari framework. Dan yang keempat adalah menyamakan visi keamanan dan tujuan dari bisnis. Sekarang kita akan masuk ke dalam CIA Triad. Kalau mungkin teman-teman dengar kata CIA itu bukan merupakan polisi di Amerika gitu ya, bukan. Itu nggak sama dengan polisi di Amerika. Tapi CIA Triad dalam cyber security, C-nya adalah confidentiality, I-nya adalah integrity, dan A-nya adalah availability. Aku akan jelasin. Confidentiality artinya make sure, memastikan bahwa data itu tetap rahasia, itu aman dan tidak diketahui oleh mereka yang tidak berwenang atas data tersebut. Misalnya apa? Username dan password. Itu hanya boleh diketahui oleh kita sendiri atau orang yang membuat username dan password tersebut. Atau mungkin seperti informasi keuangan, ya, hanya boleh diakses oleh yang berwenang aja. Dan yang kedua adalah integrity. Artinya data harus tidak boleh bisa dirubah. Data tetap harus sama, tidak boleh bisa dimodifikasi oleh mereka yang tidak berwenang. Jadi memastikan bahwa data itu tetap asli. Dan yang ketiga adalah availability, memastikan bahwa data itu bisa tersedia kapanpun dibutuhkan, kapanpun data itu dibutuhkan oleh si pengguna, oleh si user. Sekarang kita akan masuk ke dalam beberapa framework, ya. Yang pertama adalah framework yang juga paling terkenal adalah NIST CSF. Ada juga framework ISO 27100, ISO 27001. Ini adalah standar internasional untuk keamanan informasi. Sekarang kita masuk ke dalam etika dalam cyber security. Ada beberapa yang teman-teman harus tahu. Yang pertama adalah kalau kita diserang sama seorang attacker atau seorang hacker, etikanya adalah kita nggak boleh serang balik. Kita nggak boleh, dapat serangan nih, serang balik Nah, itu nggak boleh. Atau disebut dengan counter attack, itu nggak boleh. Yang boleh hanya pemerintah federal, itu yang boleh melakukan counter attack. Dan yang ketiga adalah tentara khusus. Dan ada prinsip etika utama yang harus kamu ketahui. Yang pertama tadi ya, adalah confidentiality, hanya yang berhak, yang wajib jaga privasi. Dan yang kedua adalah privacy protection, seperti data pribadi, KTP, nomor telepon, alamat email, dan seterusnya. Ini perlu kita jaga, ini prinsip etikanya. Dan ketiga, hukum ini wajib dihormati. Karena dalam cyber security, kita harus taat sama hukum yang berlaku. Dan yang keempat, kita masih terus belajar dan berkembang. Karena dunia cyber security ini memang akan update terus. Apalagi dengan perkembangan AI yang semakin masif. Aku rasa akan banyak sekali jenis-jenis percobaan penyerangan dengan adanya AI ini, dan kita diminta untuk terus belajar dan berkembang untuk bisa adapt di dalam dunia cyber security ini.
Ada 4 komponen dalam security framework. Yang pertama adalah goals-nya, kita mesti tahu apa. Yang kedua adalah guidelines-nya, kita harus ngerti harus melakukan apa, di saat seperti apa, aksesnya apa, dan seterusnya. Kita harus tahu tentang prosesnya bagaimana, dan communication yang keempat. Artinya kita mesti berkoordinasi dengan berbagai pihak yang memang terkait. Dan terakhir, aku pengen menjelaskan tentang cyber security tools. Ini adalah alat-alat yang bisa digunakan dalam dunia cyber security. Ini penting banget ya, ini penting, sangat penting, dan aku harap teman-teman nonton sampai habis. Ada yang pertama, yaitu SIEM tool. SIEM adalah singkatan dari Security Information and Event Management. Artinya di sini teman-teman diberikan sebuah tool untuk melihat aktivitas dari sistem yang teman-teman lagi jaga gitu. Seperti siapa aja yang lagi login, siapa aja yang logout, atau tiba-tiba ada yang login di jam 2 malam. Itu teman-teman akan tahu dengan adanya SIEM tool ini gitu ya. Bisa aja SIEM tool ini memberikan alarm ketika ada aktivitas yang mencurigakan. Tools yang kedua yaitu playbook, yang tadi mirip-mirip seperti framework, tapi playbook ini seperti pedoman guidance yang lebih lengkap gitu ya. Framework itu adalah aturan-aturannya, sedangkan playbook adalah pedomannya. Yang ketiga adalah network protocol analyzer atau packet sniffer ya. Ini untuk ngasih tahu juga sama seperti SIEM, tapi sifatnya lebih detail. Keempat adalah Linux operating system. Ini Linux dan biasanya digunakan dalam dunia cyber security ataupun programming. Berbeda dengan Windows ataupun Mac ya, Linux ini memang menggunakan perintah command plus line. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah programming language. Nah, biasanya yang digunakan dalam cyber security adalah bahasa programming Python. Dan teman-teman harus belajar ini, dan aku juga lagi belajar. Ada beberapa istilah lain yang teman-teman aku rasa perlu tahu juga. Yang pertama adalah log ya. Log ini adalah catatan peristiwa yang terjadi dalam sistem. Ya, tadi misalnya dalam satu sistem ada 100 orang yang login, dan kita akan mendapatkan data kapan mereka login, siapa yang login. Jadi data event-event atau peristiwa dalam sistem itu akan terrecord, dan itu disebut dengan log. Jadi menyimpan catatan login, IP address-nya, dan aplikasi apa yang dibuka sama dia. Jadi log ini disimpan oleh sistem ya, server, firewall, atau security tool kayak SIEM. Jadi SIEM ini menyimpan data login tadi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memonitoring atau mengontrol, memonitor, mengaudit, dan menginvestigasi kalau ada insiden, kalau ada sesuatu yang kita tidak inginkan. Sedangkan perbedaan dengan SIEM tool ini adalah alat untuk mengoleksi. Dia mengoleksi dan menganalisis data log yang tadi kita punya untuk memantau aktivitas penting di dalam sistem. Jadi data log itu kan sebenarnya semua aktivitas, dan SIEM tool itu mengklasifikasikan dan menganalisis aktivitas apa aja yang termasuk penting ataupun mencurigakan. Jadi kita nggak mungkin dari 1000 aktivitas kita lihat satu-satu. Tapi SIEM tool ini akan memberitahu kita yang penting yang mana, yang beresiko yang mana gitu. Jadi sangat mudah sekali untuk menggunakan SIEM tools supaya kita mendapatkan informasi apa yang paling penting gitu ya. Dan ini SIEM tools ini sifatnya real time. Saat itu juga ada kejadian yang aneh, saat itu juga akan diinformasikan kepada kita, dan instan. Yang ketiga yang mirip juga dengan SIEM tool itu adalah Splunk dan juga Chronicle. Ini adalah alat ataupun contoh dari SIEM tools. Ini adalah nama-namanya ya, jenis-jenisnya. Aku pengen menjelaskan sedikit lagi lebih detail soal playbook. Playbook ini sebenarnya tadi aku bilang pedoman, guidance, dan lebih spesifiknya adalah SOP, Standard Operational Procedure. Ya, jadi buku pedoman tentang tindakan operasional apapun terkait dengan cyber security. Bagaimana cara kita merespon terhadap insiden, baik sebelum insiden, selama proses insiden, dan juga setelah proses insiden. Kita harus melakukan apa? Itu semua dijelaskan di dalam playbook. Makanya cyber security itu harus tahu playbooknya seperti apa, harus baca dengan betul-betul karena dijelaskan dengan lengkap. Kemudian packet sniffer ini adalah tools untuk menge-capture ya, nge-screenshot dan menganalisis traffic data dalam jaringan. Packet sniffer contohnya adalah Wireshark. Sedangkan SIEM tools tujuannya adalah untuk menyaring, tadi ya aku sebutkan, menyaring ribuan data log. Jadi ada alert yang memang dia memberitahukan, menginformasikan kepada kita, memberikan alarm kepada kita, alert-alert yang penting aja, aktivitas yang sangat penting aja. Dan dia menampilkan kepada kita dalam bentuk dashboard visual, bukan lagi data-data dalam bentuk garis-garis seperti itu ya, tapi dalam bentuk dashboard visual yang memang sudah enak banget untuk dilihat. Dan ini bisa di-save di server sendiri ataupun di-save di cloud. Contoh playbook dalam investigasi forensik.
Ini tinggal 1 lembar lagi teman-teman, tolong ditunggu aja. Yang pertama adalah chain of custody playbook, yaitu catat yang pegang bukti siapa dan make sure bukti itu tidak hilang. Yang kedua, ada protecting dan preserving evidence playbook. Jadi artinya adalah memprioritaskan data atau bukti mana yang harus kita selamatkan terlebih dahulu. Artinya data itu yang paling penting gitu ya. Karena dianggap sebagai data yang bisa cepat hilang. Contohnya apa? RAM, itu kan bisa cepat hilang. Ini disebut dengan apa? Order of volatility. Jadi kalau kita boleh rangkum, SIM adalah log untuk monitoring. Paket sniffer itu gunanya untuk memantau network. Playbook itu adalah buku panduan atau SOP dalam dunia cyber security. Pre-securing evidence ini artinya menjaga barang yang akan hilang, ya. Preserving evidence, menjaga barang atau yang akan disita. Dan yang terakhir, chain of custody, melacak alur kepemilikan dari sebuah bukti. Seperti itu. Teman-teman, thank you untuk yang sudah nonton sampai habis. Selanjutnya kita akan belajar tentang programming, ya, bahasa Python, SQL, operating system. Kemudian kita belajar encryption, penetration testing itu apa, dan bagaimana cara kita bikin portfolio dalam dunia cyber security. Itu akan aku jelaskan semuanya di video selanjutnya. Dan banyak banget yang akan aku jelaskan di sini. Jadi tonton video sampai habis. Jangan lupa subscribe video ini juga. Thank you semuanya. Bye-bye.